Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edin Rafael Tamburan dengan NIM 11S24030 dari Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum ketiga, yaitu aplikasi Java. Nah, di sini kita diberikan tugas aplikasi to-do list vol 1. Di sini terdapat input dan expect output yang sudah diberikan, dan inilah actual output dari hasil code yang sudah kita buat. Nah, untuk kode sendiri dapat kita lihat. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan code yang telah dibuat. Nah, pada public class app ini yaitu membuat kelas utama, yaitu namanya app. Nah, jadi semua kode yang kita aplikasikan itu ada di dalam kelas ini. Terus terdapat public static string to-do data new string 10. Nah, kita membuat array to-do data itu dengan ukuran awalnya itu 10 untuk menyimpan daftar to-do. Tipe datanya string. Jadi setiap elemen arraynya itu bersih teks. Baru untuk public static Java util scanner input scanner dengan new Java util scanner ini itu untuk membuat objek si scanner ini bernama input scanner. Scanner ini biasanya itu kita pakai untuk membaca input dari si keyboard. Nah, baru terdapat public static void main string arts. Nah, jadi baru ini terdapat show main menu. Jadi ini adalah main titik si awal program itu. Nah, jadi pas dijalankan nanti program itu langsung memanggil show main menu ini. Jadi supaya nanti dia menampilkan menu utamanya. Nah, baru di sini nanti dia menampilkan to-do list dengan penomoran berdasarkan posisi. Nah, di sini terdapat public static void display to-do list. Baru system out print x to-do list boolean empty flag true. Nah, jadi nanti menggunakan metode display to-do list ini untuk menampilkan isi si to-do. Baru si empty flag ini true, itu kegunaannya untuk true bisa dipakai nanti untuk ngecek apakah si to-do itu kosong. Baru for integer index sama dengan 0, index to-do data length index. If to-do data index sama dengan 0, system out print length index plus 1, to-do data index empty flag false. Nah, jadi nanti terdapat perulangan dari indeks 0 sampai akhir array. Baru kalau ada to-do atau tidak 0 ini kita akan menampilkan format nomor isi to-do. Lalu kalau kita ketemu data empty flagnya itu jadi false nanti. Baru empty flag system out print belum ada data to-do yang tersedia. Jadi nanti kalau empty flagnya masih true berarti listnya kosong. Jadi tampilan pesannya nanti itu berarti belum ada data to-do yang tersedia. Nah, baru terdapat di sini terdapat public static void to-do item string new to-do. Nah, nanti di situ terdapat juga boolean is full array sama dengan true. Nah, nanti di code ini kita mendapatkan metode add to-do item itu untuk menambahkan to-do baru. Jadi nanti kita bisa menambahkan to-do barunya. Jadi pertama-tama kita asumsikan array itu penuh. Jadi kita isi full array sama dengan true. Nah, lalu untuk for integer index sama dengan 0, index to-do data length index plus if to-do data index sama dengan 0 is full array sama dengan false break. Nah, jadi tujuannya itu untuk looping, mengecek apakah masih ada slot kosong di si array-nya. Jadi kalau ada 0 berarti array-nya itu belum penuh. Jadi kita isi full array false. Nah, if is full array string old array sama dengan to-do data sama dengan new string to-do data length
for integer i sama dengan 0, i old array length i plus to do data i old array. Jadi nanti kalau arraynya penuh, kita buat nanti dia itu array baru dengan ukuran 2 kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Baru kita salin semua si old array-nya itu ke si to do data yang baru kita buat. Nah, untuk for integer index sama dengan 0, index to do data length index, if to do data index sama dengan 0, to do data index sama dengan new to do break. Nah, nanti kita cari sudut kosong pertama, baru kita masukkanlah vote, kita masukkan si to do, baru si to do yang baru kita buat itu ke sana. Baru setelah itu kita break dia. Karena apa? Supaya nanti dia itu nggak ngaruh ke lebih dari satu slot gitu. Baru nanti di sini kita menghapus dulu dari list dengan mengosongkan posisi. Nah, di sini terdapat public static boolean delete to do item integer number, integer target index sama dengan number min 1. Nah, di sini metode delete to do item itu buat menghapus to do berdasarkan nomor. Karena apa? Karena si array mulai dari 0, maka nomor dikurangi 1. Nah, di sini terdapat if target index 0, target index to do data length to do data target index 0, return false, else to do data target index 0, return true. Nah, di sini kita bakal ngecek. Kita ngecek apa? Kita ngecek kalau nomornya itu nggak valid atau datanya kosong, maka kita return false. Jadi kalau dia valid, kita hapus dengan cara set 0, baru return true. Baru di sini kita mengubah si to do di list itu berdasarkan nomor urutnya. Nah, di sini kan terdapat public static boolean edit to do item integer number string update to do. Nah, jadi nanti ini kita buat untuk metode edit to do item itu untuk mengubah si isi to do nya. Baru kita hitunglah indeksnya itu sama seperti delete nomor min 1 yang ini. Baru if target index ini yang tadi yang saya bacakan tadi ini return false, else to do data target index update to do return true. Nanti kalau nomornya salah ya return false, kalau benar kita isi array diubah dengan to do yang baru. Nah, di sini public static void sort to do items string order integer count integer sama dengan 0. Nah, jadi metode sort to do items ini gunanya itu untuk membuat kita itu lebih gampang mengurutkan to do nya. Lalu untuk si count item ini, count item sama dengan 0 itu untuk menghitung jumlah berapa banyak to do yang ada gitu. Baru untuk for string tax to do data, if tax sama dengan 0 count item. Nah, ini untuk melakukan looping array. Jadi nanti kita menghitung beberapa item yang enggak 0 gitu. Lanjut pada if count item sama dengan 1 return. Jadi kalau cuma 0 atau 1 item, jadi nggak ada yang perlu diurutkan kan. Nah, baru di sini terdapat string temp array sama dengan string count item integer post sama dengan 0. For string tax to do data, if tax sama dengan 0, temp array post sama dengan tax. Jadi nanti kalau kita membuat array baru atau temp array ini untuk menampung to do yang valid gitu. Jadi nanti kita masukkan juga dia data non null ke temp array. Baru ini if asc equals ignore case order java util array sort temper array, else if this equals ignore case order java util array sort temp array java util collection reverse order. Nah, jadi kalau kita order si asc maka nanti diurutkan dari A sampai Z. Kalau kita order DESC ini kita urutkan dari
Z ke A. Baru Java util array fill to do data val null system array copy temp array src post null to do data dash post null temp array length. Jadi nanti kita bakal ngosongin si array to do data yang lama, baru kita buat salinan hasil sorting dari sistem array itu ke to do data. Nanti di sini kita menampilkan CV utamanya menggunakan public static void show main menu while true display to do list. Nah, jadi nanti metode show main menu ini itu adalah menu utamanya. Jadi selama programnya itu masih jalan atau while true, maka tampilan to do listnya itu yang pertama, yang duluan gitu. Baru terdapat di sini sistem outprint. Ada terdapat menu, tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Jadi nanti itu untuk menampilkan tampilan menu terhadap si user. Baru terdapat var option, get input label. Kita pilih switch option, case pertama, menu add to do, case kedua edit, baru search, baru sort, baru delete to do, case X return. Jadi itu yang kita baca pilihan usernya, kita gunakan switch case-nya untuk menjalankan menu sesuai yang kita pilih, yang digunakan user. Baru kalau si X-nya ini keluar dari loop, jadi si program itu bakal berhenti. Baru di sini terdapat public static void menu add to do. Di sini sistem outprint menambahkan to do list, var to do text, get input label to do X jika batal. Jadi menu khusus untuk menambahkan to do lah itu. Baru kita minta input to do nanti dari si usernya. Baru if to do text equals ignore case another string X, system out print null, tindakan dibatalkan, else add to do item to do text. Jadi kalau si user nanti mengetik X itu bakal batal. Kalau enggak berarti maka dia nanti memanggil si add to do item. Tapi kalau untuk menu delete, edit, search, sort hampir sama, hanya dibedakan sama si operasi yang dipanggil. Misalnya itu delete to do item yang tadi, delete to do item, edit to do item, sort to do items, atau konten untuk yang dicari gitu. Ini dia. Jadi public static void menu delete to do, edit to do item. Nah, langsung saja kita lanjut ke ini, ke meminta masukkan data dari pengguna. Ini tadi dia untuk yang saya bilang tadi, terdapat menu delete, edit, search, sort yang hampir sama. Jadi bedanya yang di sini itu operasi yang kita panggil. Jadi terdapat menu sort to do, menu sort to do ini, baru menu edit to do, delete, dan tambah add. Nah, di sini kita meminta masukan dari data pengguna, yaitu public static string get input string label, system output label, return input scanner, next line. Jadi metode kecil get input ini itu gunanya itu untuk meminta inputan dari si user. Baru parameternya label biar kenapa? Biar dia lebih fleksibel. Misalnya kita pilih nanti dia to-do baru. Nah, untuk memastikan kode kita berjalan, maka kita akan mengcompile kode kita sesuai dengan inputan yang diminta pada soal kita ini.
Nah, tadi seperti yang saya bilang, jika kita itu memilih, misalnya kita menambah, kita pilih angka 1. Oh, kita sesuaikan saja pada input ini angka 4. Pilih angka 4. Maka kita nanti akan mengurutkan to-do list, masukkan kode urutan ASC atau DSC, X jika batal. Nah, selanjutnya kita masukkan DESC. Bentar. Belum ada. Nah, di sini kita pilih lagi, kita tambah. Nah, menambahkan to-do list, to-do X jika batal. Nah, jadi si to-do listnya itu yaitu 10. Nah, jadi sekian untuk hasil terminalnya. Terima kasih. Jadi mungkin sekian penjelasan dari code app Java ini, .java ini. Kiranya apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Dan untuk mengakhiri video saya ucapkan terima kasih.